Wanita itu hendak melepas pakaiannya ketika lampu sensor gerak di dinding tiba-tiba mulai berkedip-kedip. Ia mengambil ponselnya untuk mengirim pesan kepada seorang teman, sama sekali tidak menyadari bahaya yang mengintai di belakangnya. Pria itu mundur, mengambil kapak, lalu perlahan mendekatinya. Pada saat yang sama, wanita itu menyadari bahwa mainan sensor gerak di atas meja sedang bergerak. Namun pria itu sudah kehilangan akal sehatnya. Untungnya kapak tersebut tersangkut. Saat pria itu berusaha menarik kapaknya, wanita itu memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Ia berlari ke sebuah ruangan dan mengganjal pintu dengan lemari. Namun pria itu tidak berniat membiarkannya pergi dan menggunakan seluruh tenaganya untuk mendobrak pintu. Melihat lampu sensor gerak di lantai terus berkedip, wanita itu segera mengambil ponselnya dan mengirim pesan kepada ibunya yang tuli. Ketika lampu sensor gerak di atas meja berhenti merespons, ia dengan hati-hati mendekati pintu. Namun pada detik berikutnya, sebuah lubang besar muncul di pintu saat pria itu meneroboskan kepalanya ke dalam. Jadi ia mengambil ponselnya dan berlari. Pria itu berhasil menerobos masuk. Wanita itu melompat keluar jendela untuk melarikan diri. Namun pria itu berhasil menangkap rambutnya. Ia berjuang dan mencoba menarik pria itu jatuh bersamanya. Pria itu melepaskan pegangannya. Wanita itu jatuh menghantam tanah. Pria itu mengambil kapak dan melemparkannya ke arah wanita tersebut. Untungnya, ia berhasil menghindar tepat waktu. Wanita itu segera bangkit dan berlari lagi. Sementara pria itu terus mengejarnya. Ia mencoba bersembunyi di sebuah gang sempit. Ia mengambil sebuah kursi untuk mempertahankan diri, tetapi justru memberikan senjata kepada pria itu. Dalam sekejap, ia terjebak di bawah kursi tersebut. Melihat ada pasir di tanah, wanita itu mendapat ide. Ia mengambil segenggam pasir dan melemparkannya ke wajah pria itu, lalu berhasil melarikan diri sekali lagi. Kali ini, ia berhasil mencapai area yang ramai dan mencoba menghentikan mobil untuk meminta bantuan. Saat pria itu semakin dekat, ia memohon pertolongan kepada orang-orang di sekitar. Namun mereka tidak dapat memahami apa yang ia katakan. Melihat hal itu, pria tersebut merasa puas. Untuk melindungi dirinya, wanita itu mengeluarkan pisau kecil dan menghadapi pria tersebut. Kerumunan orang mulai berkumpul dan seseorang memanggil polisi. Namun pria itu segera menyela dan mengklaim bahwa wanita tersebut adalah saudara perempuannya. Ia bahkan mengancam akan menyakitinya jika ada yang menghubungi polisi. Wanita itu kebingungan dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi kerumunan mempercayai kebohongan pria itu. Wanita itu kembali melarikan diri dan pria itu terus mengejarnya. Kali ini ia berhasil bersembunyi. Seorang polisi kemudian melambaikan tangan kepada pria tersebut dari kejauhan. Anehnya, pria itu malah tersenyum. Polisi bahkan menyerahkan wanita itu kembali kepadanya dan mengembalikan pisau kecil yang sebelumnya dibawa wanita tersebut. Wanita itu benar-benar putus asa. Ia memohon agar pria itu mengampuninya, tetapi pria itu tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun dan membawanya ke sebuah gang sempit. Pada saat yang sama, ibunya tiba di jalan dan dengan panik mencari putrinya. Pria itu tersenyum jahat lalu memberitahu sang ibu bahwa putrinya berada di dalam gang. Melihat ibunya hampir tertipu, wanita itu berlari ke arah pria tersebut dan menusuknya dengan pisau. Namun pisau itu justru mengenai dirinya sendiri. Pria itu terus mengejeknya saat ia menarik tangan pria itu ke arah bilah pisau dan terjatuh ke tanah. Barulah saat itu pria tersebut menyadari kebenarannya. Menyadari bahwa dirinya telah masuk ke dalam jebakan wanita itu. Sang wanita memberikan isyarat tangan yang ramah.